Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, selamat pagi. Kita kembali di program Dialog Fajar. Pagi hari ini kembali saya Adit Jufriansa bersama Ustadz Ali Muafa dari Pondok Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ngomongnya ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Meskipun sudah lama nggak mandu Dialog Fajar, tapi insya Allah inilah pokoknya kalau ketemu Mas Adit menjadi lancar saya. Ya, beberapa hari lalu memang saya juga sempat ikut training juga, sekaligus mengisi juga beberapa kegiatan khususnya soal public speaking, soal komunikasi, Ustaz. Betul. Dan mentornya tuh pernah bilang begini, kalau merujuk dalam komunikasi, khususnya yang komunikasi Islam gitu ya, Ustaz, ya, ada beberapa anjuran atau beberapa tips, ada sukses berkomunikasi, ya. Sukses berkomunikasi. Salah satunya itu adalah kaulan sadidan. Kaulan sadida ya Ustaz ya. Itu menyampaikan perkataan yang benar dan membangun suasana komunikasi yang kondusif, yang ternyata bisa ujung-ujungnya itu bisa efektif dan efisien. Dan saya berpikir, wow, luar biasa ya. Dalam Islam pun diajarkan cara berkomunikasi dengan perkataan-perkataan yang benar, perkataan efektif dan perkataan yang efisien. Pasti Allah bermaksud pada hambanya, pada makhluknya ini ada tujuannya kita diajarkan yang begitu ya Ustaz ya. Nah ini nih yang saya ingin tanyakan nih. Sebenarnya apa Ustaz manfaatnya ketika kita menyampaikan perkataan yang benar atau kaulan sadidan ini? Monggo Ustaz silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan, kita bersyukur pagi-pagi dipancing lagi oleh Mas Adit ini untuk kita berdialog ya. Mengenai public speaking atau apa ya. Yang saya juga tersentak ya tadi Mas Adit menyampaikan di prolognya tadi, betul. Jadi apa sih yang tidak diajarkan oleh Allah kepada kita ini? Sehingga kalau Mas Adit bilang ternyata dalam Al-Quran juga disebutkan tentang nilai-nilai public speaking itu. Jadi diantaranya memang Allah kasih pelajaran kita di dalam surat Al-Ahzab ya. Nanti kawan-kawan di waktu senggang boleh melihat Al-Ahzab ayat 70, ayat 71. Jadi betul sekali Mas Adit. Intinya Allah itu membimbing kita agar urusan kita ini lancar, baik, bermanfaat. Ya. Maka kalau di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kita diminta untuk berkata. Wa qulu itu perintah atau bahasa Arabnya fi'il amar, perintah. Perintah ini wajib dilakukan. Apa perintahnya? Untuk berkata qaulan dengan perkataan sadidan yang benar. Jadi pertanyaan Mas Adit tadi, apa manfaatnya dan apa kontribusinya perkataan benar itu dalam proses kehidupan kita di dunia ini, bahkan nanti di akhirat. Jadi hidup ini butuh performa. Hidup ini butuh speaking, kita harus benar-benar excellent dan seterusnya ya. Sehingga sampai tadi Mas Adit juga harus melatih juga kawan-kawan yang lain ya, yang grade-nya masih
B diarahkan ke A diarahkan ke A plus dan lain-lain. Ya, ya. Sampai-sampai Mas Adit, salah satu peristiwa di mana Nabi kita itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrahli sadri. Ini sudah doa yang sehari-hari kita hafal. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau pertanyaan Mas Adit ini apa kontribusinya? Ucapan yang baik, ucapan yang benar dalam kehidupan, pasti kita sudah bisa menjawab sendiri. Semua itu agar membuat hidup kita itu baik, secara luas ya. Kalau mau dispesifikasikan lagi, agar hidup kita ini menyenangkan. Menyenangkan kepada siapa? Kepada siapa saja, termasuk kepada istri kita, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, yang guru kepada muridnya, yang pebisnis kepada relasinya. Wah, ini lagi Radio Suara Surabaya kepada para pendengarnya. Mas Adit, saya terkadang itu merasa sebagai penyiar gitu ya. Maksudnya begini Mas, ketika namanya ada orang bertengkar katakanlah ya, lalu kita bukan hakim sih, kita penyiarnya ini bukan, tapi kan berikan pandangan-pandangan ya. Itu sampai ngempet itu maksud saya, ya Allah, betapa harus menjaga ya intonasinya sampai nafasnya. Jadi kan suatu saat saya itu mendengar orang laporan ya di radio itu tentang mobilnya ditabrak orang lah, diserempet orang lalu lari lah, atau sepedanya dicuri orang dan lain-lain. Saya kira ada jengkelnya juga di antara mereka-mereka itu tadi. Sedemikian rupa kawan-kawan itu memberikan respon yang membuat smooth, membuat hati itu dingin. Ini adalah public speaking yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrahli sadri. Kalau bahasa Jawa niku, bikinlah dada kami ini lebar ya Allah. Ya. Bikinlah kami ini menjadi mudah urusan kami. Isyrahli sadri. Jadi ini bahasanya orang Jawa itu luar biasa. Jadi dibikinlah dada kita ini jembar, lebar, tidak sempit, tidak sumpek. Wa yassirli amri, dan mudahkan apa yang jadi urusan saya ini. Itu doa. Lah anehnya ada kalimat yafqahu qawli. Ini kan target kita bicara agar orang-orang faham tentang kita ini, tentang apa yang kita maksud. Berat sekali ini di Radio Surabaya ini kalau kawan-kawan lagi bicara tidak dipahami oleh lawan bicara. Waduh. Jadi ini komponen penting ya untuk bisa, apalagi seorang marketing ya. Dia harus bicara, meyakinkan, punya produk yang bagus. Oh, ini bagaimana dia harus bicara. Maka ada doanya. Ya Allah, jembarkan dadaku, mudahkan urusanku, mudahkan saya dalam berbicara, yang targetnya mereka lawan bicara kami bisa menerima dengan baik. Ini loh. Jadi gara-gara orang salah ucap menjadi masalah. Gara-gara orang tidak bisa menata kata-katanya jadi masalah. Ada orang yang sudah bisa bikin redaksi Mas Adit, redaksinya udah betul, tapi lagunya salah. Salah. Saya kan belajar ke Mas Adit, akhirnya salah juga ya, karena lagunya yang salah itu. Qaulan sadida, ucapan yang baik, yang benar. Jadi sudah benar, cuman keliru lagunya saja. Allah juga tidak menghendaki itu. Apalagi redaksinya salah, ditambah intonasinya
Makanya Mas Adit ya, kalau saya membaca WA-nya Mas Adit begitu, terkadang istri saya nanya, kenapa kok ketawa? Ini soalnya WA-nya Mas Adit ini saya baca dengan lagu yang mau saya begitu. Tapi ketika saya balik dengan nada yang salah, seakan-akan Mas Adit ini lagi ngambuk sama saya begitu kan, saya bilang. Nggak nyampe malah pesannya. Nah, itu nggak nyampe pesannya, misinya, yang datang persoalannya. Nah itu Mas Adit. Iya. Jadi kontribusi qaulan sadida, ucapan yang benar, yang baik, itu membuat masyarakat itu tenang. Ya, ada kan orang yang salah ucap geger dunia ini. Nah, gawat. Tapi bagaimana ya Ustaz ya melatih supaya kita itu ucapannya baik dan benar itu Ustaz? Dalam Islam ini, iya, silakan. Iya. Adalah hanya orang-orang yang bisa mengukur bahwa ucapannya ini akan menimbulkan baik dan menimbulkan keburukan. Orang yang kayak begitu, setiap akan berkata, dia sudah menghitung, timbul masalah nggak ucapan saya? Oke. Menimbulkan manfaat nggak ucapan saya? Fakir, berpikirlah qabla ayyamal, sebelum engkau berbuat. Pikirlah juga sebelum engkau mengucapkan. Karena ucapan kita ini, lidah kita ini tajam sekali. Ya, baik. Jadi qaulan sadida itu betul-betul memberikan kontribusi kehidupan kita yang besar. Saya senang sekali dengan Mas Adit. Gara-gara apa? Mas Adit kalau bicara enak. Begitu. Ini masih person ya. Saya ikut rombongannya Mas Adit. Gara-gara Mas Adit itu kalau ngomong ya bener aja. Bener aja. Dia kalau pas salah ya dia bilang salah. Dia kalau benar dia bilang benar. Saya akhirnya cocok. Nah, cocoknya saya inilah kontribusi. Belum lagi nanti saya ngomong dengan orang lain. Oh, kalau Mas Adit beres wis itu enak itu. Nah, kena lagi dia kan. Karena ucapan-ucapan yang baik tadi itu. Lalu kawan, Allah juga menjelaskan di situ ya. Selain ucapan-ucapan yang tadi ditanyakan Mas Adit, ucapan baik itu kontribusinya seperti itu, masyarakat menjadi tentram, menjadi ayem, menjadi dingin, ya. Maka Allah juga memberikan reward. Nah, ini kan luar biasa ya. Berikan reward. Pertama, yuslih lakum a'malakum. Otomatis dengan kita bicara yang baik itu, Allah akan memberikan penguatan perilaku kita. Mesti baik. Maaf, ada yang di jasadianya, dohiriahnya, atau di permukaannya, ada orang bicaranya memikat betul-betul. Memikat kawan, memikat pendengar. Tapi Allah juga memberitahu di sana. Hati-hati juga, waspada juga. Ada orang yang bicaranya manis, tapi ternyata pahit misinya. Yang dimaksud oleh Allah yuslih lakum a'malakum, itu adalah orang yang bicaranya baik, bukan luarannya saja, tapi memang lahir batinnya itu mengandung kebenaran. Nggak tahu ya saya, apakah kawan-kawan dan Mas Adit juga pernah mendapatkan, ya sebutlah kecelakaan. Kecelakaan maksudnya itu terpikat oleh omongan seseorang, ternyata bujukin orangnya. Ternyata nggak bener dia. Lah iya. Kalau kita dengar di SS, ada kan kejadian di masyarakat, terpikat, ternyata di luarannya saja, ternyata dia membujukin kita. Bukan itu yang disebut oleh Allah. Orang yang dijamin amalnya atau perbuatannya baik itu adalah yang bicaranya benar, tulus, baik, lahir batin, bukan cuma kulitnya. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang perkataannya benar dan baik itu,
Allah akan memberikan ampunan terhadap dosanya. Masya Allah. Ya Allah, cik murahnya Allah ini ya. Sangat murah sekali. Siapa sih mau jelek, Mas Adit? Ya. Nggak ada. Kita pengen lah, kita ini pengen jadi orang baik, ucapannya juga menyenangkan orang. Tapi menyenangkannya itu lahir batin memang. Ucapan benarnya lahir batin. Diampuni dan perilaku kita didampingi oleh Allah untuk menjadi selalu baik. Ya. Yuslih lakum a'malakum. Berhenti di situ. Allah memberikan, menjamin amal kita baik, lalu Allah mengampuni dosa kita? Belum. Masih ada lagi, ya. Dia termasuk digolongkan, dijamin oleh Allah menjadi orang yang fauzan azima, memperoleh kemenangan aziman yang besar. Kalau Mas Adit ini di 17 Agustus kemarin ikut lomba apa ini, tarik tambang ya Mas ya? Iya. Menang, kecil itu, kemenangannya kecil, tapi Allah kasih kemenangan yang besar ini. Ya, di dunia diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Di akhirat dihormati. Malaikat menyampaikan selamat datang di surga. Apa yang mau, apa yang kau mau. Kayak kita di radio datang langsung, apa yang bisa saya bantu Pak? Lah begitu itu. Itu kan ajaran-ajaran Islam itu. Ya. Nah jadi kita kalau ucapannya benar, ucapannya menyenangkan orang dan seterusnya ya, baik-baik lahir dan batin, maka dunia ini menjadi tenang, menjadi senang. Ya. Dan Allah akan memperbaiki selalu perilaku kita, selalu baik, diampuni dosa kita, dan kita diberi kemenangan yang besar. Kemenangan apa? Nomor satu yang jelas-jelas di depan mata adalah kemenangan kita bertempur dengan kejelekan-kejelekan yang didorong oleh setan iblis itu. Mudah-mudahan kawan, dialog fajar kita mendapat ridho dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, insyaallah. Karena ketika sedang berkomunikasi dengan orang lain, sebetulnya ini juga tanggung jawab diri kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz ya. Betul. Dan insyaallah kita ketika kita menjalankan kaulan sadidan ini, kita karena berangkat karena Allah ya, berangkat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepada Allah, dan insyaallah Allah akan mengarahkan diri kita berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Insyaallah kita selalu berkomunikasi yang baik ya terhadap sesama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.